Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Karya Raya. Kali ini kami akan membahas sebuah alur cerita yang berjudul Penguasa Alam Legendaris. Cerita ini bergenre action fantasi. Manga ini bercerita tentang sekte tertinggi Tian Yuan. Ketua sekte Tian Yuan, Diju, telah menyerahkan kekuasaan kepada muridnya Ye Xingyun sebelum dia naik dan menjadi abadi. Untuk memperbaiki sekte dan bangkit sebagai yang tertinggi, Ye Xingyun diam-diam mengubah identitasnya menjadi putra dari kerajaan Xi, sebuah kerajaan kuat dari dinasti Shang. Baik, tidak usah lama-lama, kita lanjut ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari wilayah tebing tanpa salju. Diju adalah seorang ketua kerajaan Tian Yuan. Dia telah banyak menaklukkan sekte besar, seperti sekte tak berwajah, sekte lembah Tianji, sekte istana Tenin, sekte Pilar Guiyuan, dan sekte Pulau Raja Naga. Suatu hari, Ye Xingyun datang menemui gurunya Diju. Dalam pertemuannya kali ini, Diju memberitahukan Ye Xingyun bahwa dia akan pergi naik ke surga dan menjadi abadi. Dan dia pun menitipkan kerajaan Tian Yuan kepada Ye Xingyun dan memberikan kekuasaan penuh pada Ye Xingyun. Ye Xingyun pun tak mempercayai apa yang gurunya katakan. Dia pun merasa belum mampu untuk memegang amanah itu. Namun Diju sudah mempertimbangkan semuanya dan meminta Ye Xingyun menerima permintaan terakhirnya itu. Ye Xingyun pun bersedih mendengar gurunya akan pergi. Diju pun meyakinkan Ye Xingyun bahwa para anggota sekte Tian Yuan pasti akan mendukungnya, dan dia pun memberikan 3 buah kantong, dan berpesan jika Ye Xingyun dalam kesulitan, bukalah satu kantong ini. Diju pun berpesan agar Ye Xingyun menjaga gambar Jiu Tian Yuan, dan meminta Ye Xingyun untuk mengembalikan kejayaan sekte Tian Yuan. Lalu, Diju pun pergi naik ke surga untuk menjadi abadi. Ye Xingyun pun menangis, dan bersujud mengantar kepergian gurunya tersebut. Semenjak kecil, Ye Xingyun telah dititipkan oleh kakeknya di sekte Tian Yuan dan dirawat oleh Diju dengan penuh kasih sayang. Diju pun merawat Ye Xingyun sehingga dia dewasa. Keesokan harinya, kegaduhan pun terjadi. Para anggota sekte Tian Yuan telah meragukan kemampuan Ye Xingyun sebagai ketua sekte Tian Yuan. Namun, tetua pertama memberitahukan kepada anggota lain agar mereka tetap mendukung keputusan dari ketua sekte sebelumnya. Ye Xingyun pun datang dan duduk di kursi singgasana ketua sekte. Penasehat pun memberikan sebuah daftar nama-nama para master yang masih hidup setelah sekte Tian Yuan mendapat pukulan dari dinasti Zhou, dan kebanyakan dari mereka tinggal di hutan meskipun ada beberapa yang tinggal di kota dengan mengubah identitasnya. Ye Xingyun pun berdiri untuk memproklamirkan dirinya sebagai ketua sekte Tian Yuan. Dia berkata, "Hari ini, aku, Ye Xingyun, menjabat ketua partai Tian Yuan. Apakah kalian bersedia mengikutiku?" ucap Ye Xingyun. Meskipun keraguan tidak dapat disembunyikan dari wajah para anggota sekte, akhirnya mereka pun mendukung Ye Xingyun sebagai ketua sekte Tian Yuan. Suatu hari di wilayah divisi Ji, kota Ning, cuaca cerah mendadak berubah gelap. Awan hitam pun menutupi wilayah tersebut, dan hujan es pun terjadi. Seluruh warga pun berhamburan memasuki rumahnya masing-masing. Ye Xingyun dan kedua kaki tangannya pergi ke sekte keluarga Xingyu untuk mencari putra Raja Xi yang telah lama hilang. Di dalam sebuah rumah terdapat seorang laki-laki yang sedang merintih kesakitan dan dalam keadaan sekarat. Ye Xingyun yang telah mendapatkan informasi bahwa laki-laki tersebut adalah Jiang Yi yang tak lain putra ke-10 Raja Xi yang hilang tersebut. Ye Xingyun pun menemui laki-laki tersebut dengan maksud untuk melakukan kesepakatan. Setelah menemui laki-laki tersebut, Ye Xingyun pun mengutarakan maksudnya bahwa dia akan menolong laki-laki tersebut dengan syarat laki-laki tersebut bertukar identitas dengannya. Dengan keadaan yang hampir mati, laki-laki tersebut tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui kesepakatan tersebut. Dengan identitas barunya ini, Ye Xingyun telah siap untuk menjalankan misinya tersebut. Ye Xingyun pun memanggil kedua kaki tangannya, yaitu Yingxia dan Yu Yin. Mereka adalah informan yang dimiliki oleh Ye Xingyun. Yingxia menyampaikan bahwa ada 3 keluarga bangsawan yang terlibat dalam pembunuhan orang tua Ye Xingyun, yaitu keluarga Yanwu, keluarga Suangming, dan keluarga Xingyu. Dan kepala keluarga Yanwu dan Yanju adalah salah satu pelaku utamanya. Setelah menerima informasi tersebut, Ye Xingyun memerintahkan Yingxia untuk pergi membawa laki-laki tersebut. Setelah mereka pergi, Ye Xingyun membuka gulungan gambar Jiu Tianzhen yang diberikan oleh gurunya. Di dalamnya terdapat lukisan Dewi Nua. Betapa terkejutnya Ye Xingyun ketika lukisan tersebut mengeluarkan aura dan membuat si dan nadi dia bergejolak. Ye Xingyun merasa tubuhnya kembali bugar setelah melihat gambar tersebut. Dalam seni bela diri terdapat 9 tingkatan. Tingkatan pertama sampai 3 termasuk murid biasa. Tingkatan 4 sampai 6 bisa disebut sebagai master. Tingkatan 7 ke atas bisa disebut grandmaster. Dan yang bisa mencapai level 9 di dunia ini hanyalah beberapa orang. Mungkin hanya immortal ajaran suci yang terdapat dalam legenda saja yang mampu mencapai tingkatan tersebut. Dengan kultivasi tingkat 5, Ye Xingyun harus terus berlatih agar kultivasinya bisa naik. 5 hari lagi, di keluarga Xingyu akan diadakan pertandingan bela diri, di mana pemenangnya akan diangkat menjadi murid ke-7 tetua pertama dan mempelajari jurus rahasia milik keluarga Xingyu.
Kegaduhan pun muncul di arena latihan keluarga Xingyu. Para pemuda berkumpul membicarakan pertandingan tersebut. Ye Xingyun yang sedang berlatih menerima kunjungan dari Zhou Kang. Zhou Kang adalah sahabat karib dari Jiang Yi. Dia berasal dari ibu kota dinasti Zhou, Haojing. Ye Xingyun yang mendapatkan informasi bahwa pertemanan mereka sangatlah dekat, namun Jiang Yi selalu memanfaatkan Zhou Kang untuk sebagai perlindungan dirinya. Ye Xingyun pun menyambut kedatangan Zhou Kang layaknya Jiang Yi. Zhou Kang yang mendengar bahwa Jiang Yi terluka, lalu dia pun memberikan obat yang ia bawa dari Haojing. Ye Xingyun pun mengucapkan terima kasih layaknya Jiang Yi, dan mereka pun berbincang dan bercanda gurau layaknya seorang teman karib. Di tengah perbincangan mereka, Ye Qingyu datang menghampiri mereka. Ye Qingyu selalu datang untuk memukuli Jiang Yi. Menurut informasi yang Ye Xingyun dapatkan, tingkat kultivasi Ye Qingyu adalah tingkatan 2. Seperti biasa, kedatangan Ye Qingyu kali ini untuk menantang Jiang Yi. Namun kali ini, Ye Xingyun yang bertukar identitas dengan Jiang Yi menerima tantangan tersebut. Sontak saja, Zhou Kang merasa khawatir karena selama ini, jika Ye Qingyu datang, Jiang Yi selalu meminta pertolongannya dan bersembunyi di belakang dirinya. Ye Qingyu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia merasa senang karena bisa memukuli Jiang Yi. Orang-orang yang berada di lapangan pun terkejut ketika Jiang Yi alias Ye Xingyun menerima tantangan Ye Qingyu. Dan di sisi lain, Ye Yanran yang merupakan murid ke-6 tetua pertama Xingyu sedang memperhatikan kejadian tersebut. Tanpa basa-basi, Ye Qingyu berlari ke arah Ye Xingyun untuk menyerangnya. Dengan tenang, Ye Xingyun pun menghindari serangan tersebut. Dan Ye Xingyun pun memukul pinggang Ye Qingyu hingga tulangnya patah. Ye Qingyu pun terjatuh mengerang kesakitan dan mulutnya mengeluarkan darah. Semua orang pun terkejut dan terdiam melihat Jiang Yi alias Ye Xingyun mengalahkan Ye Qingyu dengan sekali pukulan. Zhou Kang yang melihat kejadian itu pun tak menyangka bahwa Jiang Yi yang ia kenal lemah bisa mengalahkan Ye Qingyu. Dia pun memberikan pujian kepada teman karibnya itu. Melihat kemampuan temannya tersebut, Zhou Kang merasa tenang jika harus pulang meninggalkannya. Zhou Kang pun pamit pulang dan berpesan kepada Jiang Yi jika dia berkunjung ke Haojing, mampirlah ke restoran nomor 1 dunia karena restoran itu adalah milik keluarganya. Ye Yanran yang sedari tadi melihat kejadian tersebut tak menyangka bahwa Jiang Yi dapat mengalahkan Ye Qingyu. Selama ini, dia mengira bahwa Jiang Yi hanya mempunyai kemampuan tingkat 1. Ye Xingyun pun menoleh ke arahnya. Menurut informasi yang ia dapatkan, Ye Yanran adalah murid ke-6 tetua Xiangyu. Meskipun baru berusia 17 tahun, namun kemampuannya sudah mencapai tingkat 6 dan hanya berbeda 1 tingkat dari tetua pertama. Melihat Ye Xingyun menatapnya, Ye Yanran pun meledeknya lalu dia pun pergi. Melihat tingkah Ye Yanran, Zhou Kang pun memberikan sedikit sindiran kepada teman karibnya itu. Ye Qingyu yang telah dipermalukan oleh Ye Xingyun pun merasa tak terima. Dia pun menyimpan dendam yang mendalam kepada Ye Xingyun dan berjanji akan menghalangi Ye Xingyun untuk menjadi murid tetua pertama. Di tempat lain, Ye Shuyun adalah putri dari ketua kelima keluarga Xiangyu dan merupakan salah satu murid yang berbakat di keluarga Xingyu. Namun, keadaannya yang sekarang membuatnya tak berdaya. Dia telah lama mengalami kelumpuhan dan dia pun hanya bisa duduk di kursi roda. Ye Xingju yang merupakan adik dari Ye Xingyun datang menemui kakaknya. Dia bermaksud untuk mengajaknya pulang. Namun, Ye Xingyun menolak ajakan adiknya tersebut. Melihat keputusasaan dari kakaknya tersebut, Ye Xingju berjanji bahwa dia akan berusaha untuk menjadi murid tetua pertama Xingyu dan menjadi kepala keluarga agar kakaknya tersebut dapat menolak perjodohan dengan keluarga Xuanming. Namun, kakaknya berpendapat bahwa perjodohan itu tidak dapat dihindari karena dengan perjodohan tersebut dapat menyatukan antara keluarga Xingyu dan keluarga Xuanming, agar keluarga Xingyu dapat mengalahkan keluarga Yanwu. Ye Shuyun berpendapat hanya dengan kesembuhannya lah perjodohan tersebut bisa dibatalkan, karena sebelum ia jatuh sakit, Ye Yanran lah yang telah dijodohkan dengan keluarga Xuanming. Setiap hari Ye Xingyun selalu mencari cara agar dia bisa segera sembuh, namun setiap kali dia mencobanya, dia selalu gagal. Dan Ye Xingyun pun memulai pasrah dengan perjodohan tersebut. Ye Xingyu pun menuduh Ye Yanran sebagai biang keladinya, karena ketika perjodohan Ye Yanran dengan keluarga Xuanming diumumkan, tiba-tiba Ye Xingyun kakaknya jatuh sakit dan mengalami kelumpuhan. Akibatnya, keluarga Xingyu lebih memilih Ye Yanran sebagai calon penerus keluarga Xingyu dan mengalihkan perjodohan tersebut kepada Ye Shuyun. Ye Xingyu pun bertekad untuk membalaskan dendam. Namun Ye Shuyun meminta adiknya tersebut menghentikannya karena dia tidak mau kehilangan adiknya tersebut. Apalagi Ye Xingyu adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Yu Shuyun setelah kedua orang tuanya mati dalam pertempuran Muye. Tiba-tiba Ye Qingyun datang dengan tertatih-tatih menghampiri Ye Xingyu. Ye Xingyu yang melihat Ye Qingyun terluka lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ye Qingyun pun mengadukan perbuatan Ye Xingyun kepada Ye Xingju. Sebagai seorang paman, Ye Xingju pun tak terima dan berniat untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh Ye Xingyun terhadap keponakannya itu. Ye Xingju pun pergi untuk mencari keberadaan Ye Xingyun.
Namun, Ye Suyun yang melihat kelicikan Ye Chengyun pun mencoba menghentikan adiknya tersebut. Ye Chengyun pun berdalih bahwa niatnya adalah baik, agar pamannya tersebut tidak mempunyai saingan dalam memperebutkan posisi murid tetua keluarga Xingyu. Dengan nada marah, Ye Suyun pun meminta Ye Chengyun untuk pergi meninggalkannya. Para tetua keluarga Xingyu sedang melaksanakan rapat di aula keluarga Xingyu. Rapat tersebut dihadiri oleh tetua pertama Ye Tianyun yang tidak lain merupakan satu-satunya Grandmaster di keluarga Xingyu. Ye Tianxuan yang merupakan adik dari Ye Tianyun, dia menjabat sebagai kepala keluarga Xingyu. Ada juga tetua kedua Ye Tianming dan tetua keempat Ye Tianliang yang merupakan ayah dari Ye Yanran. Mereka berkumpul untuk membahas tentang perjodohan antara keluarga Xingyu dan keluarga Suangming. Ye Tianliang mendesak kepala keluarga agar secepatnya melaksanakan perjodohan tersebut. Dia berpendapat bahwa keluarga Suangming terus mendesak keluarga Xingyu, dan lagi setengah bisnis di kota Ning sudah dikuasai keluarga Suangming. Dan mereka juga sudah menjalin hubungan dengan keluarga Xi. Kepala keluarga Ye Tianyuan berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya lagi. Tetua pertama, Ye Tianyun menyayangkan jika Ye Suyun menerima perjodohan tersebut. Dia mengetahui bahwa Ye Suyun merupakan murid yang berbakat. Ye Tianliang terus mendesak tetua dan kepala keluarga dan berkata, Ye Suyun hanyalah orang cacat. Sudah bagus tuan muda ketiga keluarga Suangming mau menerimanya. Tetua kedua, Ye Tianming tak terima. Dia memukul kursinya dan berkata, "Apa yang kau katakan, Tianliang? Nama tuan muda ketiga keluarga Suangming tidak baik. Dia suka main wanita. Jika Ye Suyun menikah dengan orang seperti itu, maka hidupnya akan hancur. Apalagi jika mendiang adik kelima tahu hal ini, dia pasti akan marah kepada kita." Perdebatan sengit pun terjadi. Tetua pertama pun menghentikannya. Dia melihat bakat yang dimiliki Ye Xingju yang tak lain adik dari Ye Sungyun. Dia berpendapat jika Ye Sungyun menikah, maka otomatis adiknya akan ikut tinggal dengan kakaknya di keluarga Xiaoming, dan meminta untuk mempertimbangkannya lagi jika pertandingan keluarga Xingyu telah berakhir. Mendengar pembicaraan tentang Ye Xingju, kepala keluarga teringat rumor bahwa Ye Xingyun telah mengalahkan Ye Chengyun dengan sekali pukulan, dan menyadari bahwa selama ini dia telah menyembunyikan kemampuannya. Tetua pertama pun terkejut mendengar berita tersebut. Dia tidak menduga bahwa anak yang ditinggalkan adik ketiganya itu mempunyai bakat yang tersembunyi. Mendengar hal itu, Ye Tianliang berpendapat meskipun Ye Xingyun berbakat, namun identitasnya tidak jelas, dan menyarankan bahwa jurus Xingyu tidak boleh diwariskan kepada orang lain. Namun tetua berpendapat meskipun Ye Xingyun mempunyai identitas yang tidak jelas, tidak ada salahnya memberi dia kesempatan. Ye Xingyun yang sedang berlatih di belakang gunung keluarga Xingyu, dia sedang mempelajari teknik rahasia sekte Tianyuan. Dia pun berlatih dengan sungguh-sungguh dan berhasil meningkatkan kemampuannya ke tingkat 5. Ketika dia sedang beristirahat, dia menyadari seseorang sedang memperhatikannya. Ye Xingyun pun meminta orang tersebut keluar dari persembunyiannya. Lalu, Ye Xingyun pun keluar dari persembunyiannya. Ye Xingyun menyambut kedatangannya. Dia telah mengetahui bahwa kedatangan Ye Xingju untuk membalaskan kekalahan Ye Chengyun. Tanpa basa-basi, Ye Xingju pun mengeluarkan kemampuannya dan langsung menyerang Ye Xingyun dengan jurus 8 arah. Dengan mudah, Ye Xingyun menangkis serangan tersebut. Ye Xingyun pun berlari ke arahnya. Dia pun menggenggam kaki Ye Xingju dan melemparnya. Ye Xingyun memancing amarah Ye Xingju dengan menyebut kakaknya tidak berguna. Ye Xingju tidak terima. Dia pun marah. Dia mengeluarkan semua kemampuannya dan menembus tingkatan 4. Ye Xingju berlari dengan cepat. Dia pun menyerang Ye Xingyun dengan seluruh kemampuannya. Dengan tenang, Ye Xingyun menghindari serangan tersebut dan melesatkan pukulan ke tubuh Ye Xingju. Ye Xingju terpental jauh dan tercebur ke danau, dan Ye Xingju pun menerima kekalahannya. Ye Xingyun pun memberikan kesepakatan bahwa dia akan membantu Ye Xingju untuk mendapatkan posisi murid tetua pertama, dan juga akan mengobati kakaknya tersebut. Namun, sebagai gantinya, Ye Xingju harus menuruti semua permintaan Ye Xingyun. Ye Xingju pun menyetujui kesepakatan itu, dan berjanji jika Ye Xingyun bisa mengobati kakaknya, dia akan menuruti semua keinginan Ye Xingyun, meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Dan cerita pun bersambung. Itulah tadi pembahasan alur cerita penguasa alam legendaris part pertama. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semangat terus pemuda Indonesia, teruslah berkarya. Sampai jumpa di part selanjutnya.